Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muda Berbudaya. Salam budaya. Jadi kita masuk lagi ke segmen podcast yang pertama ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai peran generasi muda dalam melestarikan dan memajukan budaya daerah. Bersama saya di sini tentunya narasumber yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan Bapak Fadliansah sama PDSE. Selamat datang Bapak. Beliau ini adalah salah satu kepala bidang kebudayaan di Sdikbud Kabupaten Kutai Timur. Langsung saja Pak, kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Atau mungkin Bapak sebelumnya bisa memperkenalkan diri Bapak dulu di podcast Muda Berbudaya episode kali ini. Iya, terima kasih hostnya yang ganteng. Izin saya memperkenalkan diri kembali bahwa nama lengkap saya adalah Fadliansah. Sekarang saya diamanahi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, di mana salah satu tugasnya bagaimana amanat Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Kami di bidang kebudayaan sangat konsen dalam rangka melestarikan, memajukan, dan memperkenalkan kebudayaan yang ada khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Baik Bapak, terima kasih. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu, Bapak Fadliansah sama PDSE ini termasuk dalam salah satu pencetus, kemudian pembina juga, pembina harian daripada terbentuknya Forum Muda Berbudaya Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih Bapak karena pemuda hari ini sudah diberikan ruang yang dimana kita bisa mengeksplor, kita bisa melakukan inovasi-inovasi untuk memajukan budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ya. Kita masuk ke dalam pertanyaan pertama Pak. Bisa dijelaskan kenapa nih bidang kebudayaan mengangkat tema muda berbudaya? Apa sih urgensinya bagi Kabupaten Kutai Timur Pak? Ya, begini. Menurut kami Muda Berbudaya, tema yang kami angkat ini adalah dilatar belakangi keyakinan saya selaku bidang kebudayaan bahwa pemuda itu adalah penerus dan penjaga budaya. Di mana di Kutai Timur ini banyak sekali warisan budaya, baik itu seni pertunjukan, tradisi lisan, maupun kearifan lokal lainnya. Tanpa keterlibatan pemuda, budaya ini bisa saja memudar atau bahkan punah. Nah, melalui bidang kebudayaan, terutama saya pribadi ingin bahwa budaya yang menjadi bagian dari generasi muda agar tetap lestari dan berkembang. Melalui bidang kebudayaan ini juga kami melihat bahwa pemuda itu adalah masa depan dalam rangka pelestarian budaya. Dan kami yakin dengan peran aktif atau tanpa peran aktifnya generasi muda, warisan budaya yang saat ini kita miliki itu bisa saja punah, seperti saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, maka saya keluarkan ide bahwa generasi muda ini harus ada wadah khusus dalam rangka pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Kutai Timur. Makanya kemarin kita telah membentuk Forum Muda Berbudaya. Diharapkan dengan adanya Forum Muda Berbudaya ini bisa bukan hanya menjaga tradisi, tapi juga bisa menjadikan budaya sebagai identitas dan kekuatan dalam rangka menghadapi tantangan secara global sekarang ini. Oke. Gitu. Memang Pak, generasi muda ini tergolong cukup minim ya sekarang untuk mengetahui bagaimana budaya di daerah, terutama di Kabupaten Kutai Timur. Tentunya tugas berat juga yang Bapak lakukan. Nah, saya ini pengen tahu Pak, apa sih sebenarnya tantangan dalam melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur? Ya, tantangannya sangat-sangat agak-agak besar, terutama dengan adanya perubahan gaya hidup serta masuknya dominasi budaya luar di era yang digital seperti saat ini.
Banyak generasi muda kita yang merasa bahwa budaya daerah itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Tapi kami yakin dengan pendekatan yang kreatif, dengan adanya forum muda berbudaya ini, kita bisa menjadikan budaya sebagai sesuatu yang membanggakan dan modern. Dan tantangan lainnya melalui forum muda berbudaya ini, semoga mindset para pemuda-pemuda bahwa yang tadi menganggap budaya itu kuno, hanya urusan para orang tua, atau sekedar formalitas di ada acara adat. Semoga dengan adanya atau dipelopori oleh forum muda berbudaya, ini dapat menjadikan inovasi, digitalisasi, dan pendekatan yang kreatif, sehingga menjadi kunci agar budaya terasa dekat dan relevan bagi generasi muda, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Baik, jadi dengan terbentuknya forum muda berbudaya yang Bapak pelopori ini, program-program yang mungkin telah Bapak siapkan atau sedang dijalankan untuk mendorong gerakan ini apa saja nih Pak? Pasti Bapak sudah mempersiapkan dari sebelum terbentuknya, kemudian sudah terbentuk pada hari ini. Mungkin bisa Bapak jelaskan apa sih program-program yang telah atau sudah dijalankan untuk mendorong kami, saya, generasi muda untuk menjalankan forum muda berbudaya. Ya, begini. Forum muda berbudaya tingkat kabupaten sudah kita bentuk. Nah, tugas selanjutnya kita akan membentuk di 18 kecamatan di Kabupaten Timur ini adalah forum muda berbudaya tingkat kecamatan. Karena tingkat kecamatan itu adalah merupakan ujung tombak dalam rangka menyebarluaskan atau memasyarakatkan daripada forum muda berbudaya ini. Adapun kegiatan lainnya nanti ada vlog budaya, ada pelatihan-pelatihan, digital konten, ada festival seni tradisional, hingga kita nanti akan merambah ke sekolah-sekolah melalui ruang-ruang belajar budaya di sekolah, yang mana semua kegiatan ini kita rancang untuk anak muda lebih aktif dalam dunia kebudayaan. Ada workshop, festival tadi ya, kompetensi video kreatif di era digital ini kita tidak bisa menutup diri bahwa itu harus kita ikutin, bukan kita musuhin yang digital. Termasuk juga kegiatan podcast kita ini kan salah satu kegiatan atau sebuah program kita dalam rangka menyebarluaskan daripada program-program kebudayaan. Itu Pak. Wah, sangat luar biasa ya Pak. Ternyata Ya. Selain Bapak hanya pencetus, ya sebagai pencetus ya juga mempersiapkan banyak sekali yang telah Bapak jelaskan seperti workshop, festival seni tradisional, bahkan untuk menyentuh akar rumput seperti sekolah-sekolah udah Bapak persiapkan juga ke depannya. Ya, kemudian begini Pak, bagaimana sih peran sekolah dan komunitas lokal? Karena kita tahu bahwasanya banyak komunitas di Kabupaten Kutai Timur ini yang juga fokus terhadap budaya. Jadi apa nih peran sekolah dan komunitas lokal dalam gerakan yang Bapak cetus muda berbudaya ini? Baik. Jadi dalam forum muda berbudaya itu banyak peran yang bisa diambil, itu peran sekolah maupun komunitas lokal. Untuk garis bawahi bahwa dengan adanya forum muda berbudaya ini bukan pesaing daripada organisasi atau kumpulan pemuda yang sudah ada, ya. Tetapi dengan adanya forum muda berbudaya ini diharapkan semua pemuda-pemuda di Kabupaten Kutai Timur itu bisa bersinergi, bisa bersama-sama dalam rangka memajukan kebudayaan. Nah, terutama di sini di sekolah itu kita berharap merupakan kunci pendidikan karakter yang berbasis budaya. Sedangkan di komunitas itu adalah tempat mereka berkreasi atau ruang, ya. Nah, sehingga dengan kita menggandeng Pak Sekolah, menggandeng komunitas seni di seluruh Kabupaten Kutai Timur, adalah sebagai menjadi pusat pendidikan karakter. Maka dengan melibatkan sekolah melalui program sekolah berbudaya, kemudian komunitas lokal sebagai penggerak di lapangan, baik itu komunitas seni, komunitas kreatif, maupun komunitas literasi, kami akan mencoba memfasilitasi mereka nanti agar bisa menjadi mitra strategi dalam membangun kesadaran budaya di kalangan pemuda.
Dengan adanya kolaborasi antara sekolah, komunitas, pemerintah melalui bidang kebudayaan, inilah yang akan memperkuat gerakan muda berbudaya sebagai mitra utama agar gerakan-gerakan ini benar-benar menjadi milik bersama, bukan hanya milik pemuda, tapi milik seluruh lapisan masyarakat, dari muda, dari anak-anak, orang muda, orang sekolah, dan lain-lain. Mas, begitu loh. Ya, saya sangat sepakat sih Pak. Kalau semisal forum muda berbudaya ini bukan malah sebagai pesaing, Ya. tapi kita di sini malah ayo kita bersama-sama komunitas-komunitas yang ada yang melahirkan karya-karya bersama-sama mari kita melestarikan. Kemudian kita juga memamerkan ya bahwasannya ini loh kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dengan adanya forum muda berbudaya yang diangkat oleh Bapak sendiri, apa sih harapan Bapak bagi generasi muda? Karena kita lihat angka pemuda di Kabupaten Kutai Timur saat ini itu sangat cukup banyak gitu. Jadi harapan yang Bapak taruh kepada mereka, kepada kami terutama yang berada di forum muda berbudaya, apa nih Pak? Ya baik begini. Dengan adanya forum muda berbudaya, harapan saya kepada generasi muda itu yang pertama harus punya rasa bangga terhadap budaya kita sendiri, ya kan? Nah, marilah kita jadikan budaya sebagai identitas, sebagai inspirasi dalam berkarya. Dan jangan ragu untuk menampilkan budaya Kutai Timur di dunia digital. Jangan malu menjadi anak daerah, jangan ragu mencintai dan mengenalkan budaya sendiri. Saya berharap pemuda Kutai Timur itu bisa menjadi generasi yang kreatif dan tetap berakar pada budaya lokal. Kita haruslah bangga dengan apa yang kita punya. Dan jadikanlah budaya sebagai inspirasi untuk berkarya, baik di bidang seni, teknologi, maupun industri-industri kreatif lainnya. Ya, begitu Mas. Sangat luar biasa ya. Kita dari tadi mendengar Bapak sebagai pencetus di sini sudah sangat proper teman-teman. Jadi segala sesuatu sudah Bapak yang siapkan, segala sesuatu sudah ada gagasan dan idenya. Ya semoga kami Pak, terima kasih juga. Alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua umum Forum Muda Berbudaya. Semoga kedepannya kita bisa menjawab apa sih tantangan yang selama ini dirasakan, terutama dari benak Bapak. Kemudian apa sih tantangan yang kami rasakan sebagai generasi muda? Karena kami generasi muda juga merasa budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini sudah mulai luntur karena adanya modernisasi global. Jadi kita pengen, ayo sama-sama kita tingkatkan lagi budaya lokal kita, bahwasannya seperti gambus, kemudian seperti banyak ya budaya-budaya yang bisa kita angkat, tarian-tarian yang sangat luar biasa itu nggak kalah menarik ya Pak ya dari yang ada di Kipo. Malah justru saya lebih proper kita melihat tarian budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ya, terakhir nih Pak, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat umum untuk mendukung generasi muda berbudaya? Ya, begini, melalui podcast ini saya berharap siapa saja yang mendengarkannya, terutama masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur, kami berharap nantinya bisalah mendukung dan dengan menghargai karya-karya daripada anak-anak muda ini. Serta bisa juga masyarakat ikut mempromosikan budaya lokal, serta aktif dalam kegiatan budaya. Budaya bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Masyarakat bisa berperan tadi dalam menghargai anak muda, sehingga pada akhirnya pelestarian budaya menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu harapan kami, semoga dengan adanya Forum Muda Berbudaya ini sebagai bisa mengangkat harkat dan martabat budaya lokal yang dipelopori oleh semua generasi muda di dalam anggota Forum Muda Berbudaya ini, Mas Diki. Oke. Baik, luar biasa teman-teman. Bapak Liansa telah menjelaskan bahwasannya memang budaya ini merupakan tanggung jawab bersama. Selain kita pemuda, masyarakat juga bertanggung jawab ya Pak Betul. atas pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur terutama. Kita ini adalah petugas kecamatan teman-teman. Jadi
ayo pemuda-pemuda yang ada di kecamatan sana, kita sama-sama menumbuhkan rasa cinta terhadap Kabupaten Kutai Timur. Itu sama dengan juga menunjukkan sikap kita untuk mencintai persatuan ya Pak ya, sila Siap. ketiga persatuan Indonesia. Jadi mungkin itu aja Pak Ya. podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. Pandiansa. Semoga apa yang Bapak cita-citakan Amin. akan bisa kami jawab di Forum Muda Berbudaya dan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ayo bersama-sama kita meningkatkan ya, bersama-sama kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Kabupaten Kutai Timur dengan melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jadi Makasih. salam budaya. Salam budaya. Hati-hati jalan Pak. Siap, makasih. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.